Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah Perencanaan Agribisnis Pertanian tentang bisnis plan sayuran selada hidroponik di Berka FSC Farm di Kelurahan Matirwalia, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama Fadila Safri Yusuf, NIRM 0201 jurusan Pertanian, Prodi Penyuluhan Pertanian Berkelanjutan, mahasiswa dari Politeknik Pembangunan Pertanian Bogor. Adapun latar belakang dalam menjalankan usaha hidroponik ini yaitu banyaknya permintaan sayuran sehat namun dengan keterbatasan lahan yang ada. Adapun tujuannya yang pertama, dapat mengetahui aspek pasar sayuran selada hidroponik, yang kedua, mampu melakukan analisis keberlanjutan usaha. Adapun manfaatnya yang pertama dapat mengetahui aspek pasar usaha sayuran selada hidroponik, yang kedua, dapat melakukan analisis keberlanjutan peluang usaha. Selanjutnya, deskripsi perusahaan. Bentuk usaha. Bentuk perusahaan yang akan dijalankan oleh Berka FSC Farm ini berbentuk perusahaan perseorangan. Bentuk usaha ini adalah bentuk usaha yang permodalannya berasal dari beberapa sumber yang tergolong menjadi dua, yaitu modal pribadi dan pinjaman. Di mana modal pribadi adalah modal yang diinvestasikan dari uang yang dimiliki sendiri, dan uang pinjaman berupa uang yang dipinjam dari Bank BRI. Perbandingan modal usaha antara uang pribadi dengan uang pinjaman adalah 40% banding 60%. Adapun visi misi perusahaan ini yaitu visi menjadikan usaha Berka FSC Farm ini menjadi berkembang dan dikenal masyarakat luas serta menghasilkan produk yang berkualitas dan mampu bersaing. Misinya yang pertama menyediakan produk sayuran sehat yang berkualitas dan bermutu. Yang kedua, memberikan kualitas pelayanan terbaik kepada pelanggan usaha Berka FSC Farm. Yang ketiga, meningkatkan volume penjualan dengan menawarkan produk sayuran berkualitas. Yang keempat, menjadikan usaha tetap menjaga prinsip 3K, yaitu kualitas, kontinuitas, dan kuantitas untuk menjaga kepercayaan konsumen. Adapun analisis SWOT dalam usaha budidaya selada hidroponik. Strength atau kekuatan. Pertama, produk yang dihasilkan termasuk sayuran organik bebas pestisida. Yang kedua, harga jual yang tinggi. Yang ketiga, bersifat kontinu dan berkelanjutan dalam mengembangkan usaha hidroponik. Kemudian, weakness atau kelemahan. Yang pertama, nilai investasi awal tergolong besar. Yang kedua, kurangnya minat masyarakat kalangan bawah dalam pembelian sayuran hidroponik dikarenakan harga yang tinggi. Yang ketiga, membutuhkan ketelitian dalam mengontrol nutrisi dan keasaman pH. Yang keempat, perangkat dan pemeliharaan masih langka. Yang kelima, sayur yang mudah membusuk. Selanjutnya, opportunity atau peluang. Yang pertama, permintaan dari restoran vegetarian. Yang kedua, pola hidup masyarakat yang mulai sadar mengkonsumsi sayuran sehat. Yang ketiga, dukungan dari pemerintah mengenai usaha hidroponik. Yang keempat, adanya perkembangan teknologi untuk melakukan pemasaran. Yang kelima, menjalankan kerjasama dengan Food Fresh untuk menambah permintaan produksi. Selanjutnya, threat atau ancaman. Yang pertama, perubahan strategi pesaing market dapat mengancam usaha tanaman hidroponik berskala kecil. Yang kedua, kurangnya pihak yang bekerja sama dan membantu pendanaan hidroponik. Yang ketiga, perkembangan teknologi di market. Yang keempat, pesaing lebih efektif. Yang kelima, kurangnya sumber daya manusia yang terampil. Aspek pasar. Perkembangan pasar. Permintaan sayuran selada hidroponik di daerah Kabupaten Bone saat ini masih cukup tinggi. Pemasarannya dilakukan ke berbagai swalayan yang ada di Kabupaten Bone dan juga dipasarkan ke beberapa rumah warga. Untuk harga jual sayuran relatif bagus, mencapai 20.000 per kilo. Kemudian pangsa pasar. Untuk target pasar yang dituju adalah ke beberapa swalayan yang ada di Kabupaten Bone dan juga beberapa restoran siap saji yang membutuhkan sayuran segar. Selain itu, kami juga merencanakan penjualan dilakukan ke beberapa swalayan yang berada di luar Kabupaten Bone. Taktik pemasaran atau marketing mix 4P. Yang pertama, produk. Produk yang dihasilkan di Berka FSC Farm ini merupakan produk sayuran sehat yang mempunyai zat dan vitamin yang terkandung di dalamnya. Sayuran memiliki manfaat yang baik untuk kesehatan, seperti mencegah dan mengurangi stres berlebih, memperlancar buang air besar, mencegah penyakit kanker, menyehatkan kulit, sumber energi, dan juga membersihkan racun dalam tubuh. Produk ini dijual dengan kemasan yang berlabel agar konsumen lebih percaya kepada produk yang dipasarkan.
Kedua, price atau harga. Untuk harga produk sayuran selada hidroponik ini sesuai dengan kualitas produk yang diberikan. Berkah FSC Farm ini juga memberikan jaminan apabila produk yang dijual tidak memenuhi standar, maka konsumen bisa memberikan setengah harga untuk produk yang dijual. Produk FSC Farm ini dijual di lokasi usaha, pasar-pasar Kabupaten Bone, dan beberapa outlet kerjasamanya serta melalui media sosial. Yang ketiga ada place atau tempat. Untuk lokasi usaha Berkah FSC Farm ini berada di Kelurahan Matiroalie, Kecamatan Tanah Tiratang Barat, Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan. Yang keempat, promotion atau promosi. Agar produk dari Berkah FSC Farm ini dikenal masyarakat luas, maka perlu adanya promosi. Media sosial adalah cara Berkah FSC Farm memperkenalkan produk yang dijualnya kepada konsumen, seperti Instagram, Facebook, dan lainnya. Selain melakukan media sosial, FSC Farm ini juga melakukan promosi di marketplace seperti Tokopedia, Shopee, Lazada, dan lain-lain, dan dengan mengikuti pameran-pameran produk pertanian yang diadakan. Berkah FSC Farm juga melakukan promosi melalui mulut ke mulut karena lebih gampang menyebarkan usaha. Selanjutnya, segmentasi pasar. Secara geografi, dalam segmentasi geografis usaha Berkah FSC Farm akan menargetkan semua pasar di wilayah Sulawesi Selatan, terutama wilayah perkotaan, di mana wilayah ini kurang memproduksi sayuran sehat dikarenakan berkurangnya lahan pertanian. Selain itu, tempat didirikannya usaha Berkah FSC Farm dinilai cukup strategis karena merupakan daerah sentral sayuran di Kabupaten Bone, sehingga tidak sulit untuk mendapatkan bahan baku. Secara demografi, Berkah FSC Farm menargetkan semua kalangan masyarakat yang ada di Sulawesi Selatan guna untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya mengkonsumsi sayuran bagi kesehatan. Selanjutnya, aspek finansial. Untuk modal investasi sejumlah 34.745.000, untuk modal kerja 4.208.000, untuk pelunasan pinjaman selama 5 tahun dengan total Rp125.858.215. Selanjutnya, penerimaan. Revenue atau pendapatan adalah sejumlah output keuangan dari keseluruhan hasil usaha pokok produk yang dilakukan dinyatakan dengan jumlah produk atau nilai uang. Revenue secara sederhana merupakan jumlah uang yang diterima oleh Berkah FSC Farm dari hasil penjualan produk. Secara sistematis, analisis penerimaan ini menggunakan rumus R sama dengan Q kali PT. Keterangan, TR sama dengan penerimaan atau total revenue, Q sama dengan jumlah produk atau quantity, P sama dengan harga atau price. Jadi, untuk penjualan per tahun sama dengan jumlah produksi dikali harga sama dengan 5.000 ikat dikali 20.000 sama dengan 100 juta per tahun. Jadi untuk pendapatan budidaya selada hidroponik di Berkah FSC Farm ini selama 1 tahun itu pendapatannya 100 juta. Selanjutnya, proyek laba rugi. Analisis laba rugi merupakan proyeksi laba atau rugi bertujuan untuk mengetahui posisi keuangan dari suatu proyek atau usaha yang akan dijalankan dan mengetahui perkembangan laba usaha setiap tahunnya. Perhitungan laba rugi ini akan berpengaruh terhadap pajak penghasilan usaha yang secara otomatis akan berpengaruh terhadap cash flow. 1. Berkah FSC Farm. Kedua, penerimaan sebesar 100 juta. Yang ketiga, biaya tetap sebesar 34.745.000, biaya variabel sebesar 4.208.000, jumlah sebesar 38.953.000. Yang ketiga, laba sebelum pajak sebesar 61.047.000. Yang keempat, ada RC-nya 2,5. Adapun analisis NPV, BC, dan IRR pada usaha budidaya selada hidroponik, di mana NPV-nya sebesar 101.082.815 rupiah. Kemudian gross BC sama dengan 1,3, net BC sama dengan 1,3, IRR sama dengan 85,6%. Jadi, usaha tersebut dinyatakan layak berdasarkan aspek finansial karena diperoleh NPV positif, BC lebih dari 1, dan IRR lebih besar dari bunga bank. Adapun kesimpulan, yang pertama, Berkah FSC Farm adalah suatu usaha perorangan di mana modal yang dipakai bersumber dari modal pribadi dan modal pinjaman dari bank. Berkah FSC Farm ini akan bergerak di bidang budidaya komunitas sayuran selada dengan menggunakan teknologi hidroponik NFT.
Berkah FSC Farm berdiri karena ingin mempermudah masyarakat kota untuk mengkonsumsi sayuran sehat. Yang kedua, target pasar utama yang lebih ditujukan adalah pelaku usaha, yaitu masyarakat Kabupaten Bone dan juga Tengkulak. Sesuai dengan perhitungan analisis usaha di atas, usaha sayuran hidroponik ini bisa menguntungkan dan layak untuk dijalankan sebagai usaha. Yang ketiga, terdapat aspek yaitu aspek teknis dalam keadaan lokasi usaha ini dipilih untuk mempermudah akses dan transportasi konsumen untuk membeli produk langsung di outletnya. Kemudian, aspek teknis dalam keadaan lokasi usaha ini dipilih untuk mempermudah akses dan transportasi konsumen untuk membeli produk langsung di outletnya. Kemudian, aspek dampak sosial dalam kehidupan masyarakat harapnya membuka lapangan pekerjaan baru untuk daerah sekitar lokasi. Yang keempat, analisis finansial didapatkan RC rasio sebesar 2,5, di mana rasio lebih dari 1 maka usaha tersebut menguntungkan dan layak untuk diusahakan. Untuk BC rasio sebesar 1,3, NPV 20% sebesar Rp101.082.815 dan IRR sebesar 85,6%. Jadi usaha tersebut dinyatakan layak berdasarkan aspek finansial karena diperoleh NPV positif, BC lebih dari 1, dan IRR lebih besar bunga bank. Yang kelima, usaha budidaya sayuran hidroponik ini merupakan salah satu peluang usaha yang dapat dikatakan sangat menjanjikan. Karena minimnya lokasi budidaya di daerah Kabupaten Bone mengakibatkan sulitnya masyarakat mengakses lokasi usaha sayuran sehat di daerah Kabupaten Bone. Baik, sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.